Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Jelsi Dwi Amanda, dari kelas 1D dengan NPM A1G025092 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan dasar, menengah, dan tinggi? Oke, baik. Mari kita bahas. Manajemen pendidikan dasar atau manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan mengelola atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah dasar berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah yang telah ditetapkan. Adapun ruang lingkup dari manajemen sekolah dasar ini, yang pertama, perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kokurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Kedua, distribusi kegiatan akademik dan kokurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Ketiga, persiapan. Persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, penyediaan pegawai. Yang keenam, penyediaan peralatan dan furniture, termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Yang ketujuh, penyediaan buku untuk perpustakaan sekolah termasuk pembelian dan pemeliharaan. Yang kedelapan, organisasi kegiatan kokurikuler. Yang kesembilan, pemeliharaan catatan pegawai pengawasan kelas secara reguler. Kesepuluh, pengaturan ujian setiap bulan, setiap semester, dan setiap tahun. Dan yang ke-11, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, koordinasi pekerjaan guru, dan lain-lain. Kemudian, manajemen pendidikan menengah adalah proses pengelolaan semua komponen di SMA atau SMK untuk mencapai tujuan pendidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, serta melibatkan manajemen kurikulum, siswa, personalia, sarana, prasarana, keuangan, tata laksana sekolah, dan hubungan masyarakat. Nah, tujuannya adalah meningkatkan mutu pendidikan dengan mengembangkan potensi siswa, menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri, dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menciptakan lulusan yang berkualitas. Adapun komponen-komponen manajemen pendidikan menengah. Yang pertama, manajemen kurikulum, yaitu mengembangkan dan menyesuaikan kurikulum agar relevan dengan kebutuhan akademik dan keterampilan industri. Yang kedua, manajemen kesiswaan, mengelola pendaftaran, pembinaan, pengembangan, dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler siswa untuk membentuk karakter dan keterampilan hidup. Yang ketiga, manajemen personalia, guru dan staf, melakukan rekrutmen, seleksi, orientasi, dan pengembangan kompetensi guru dan staf untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Keempat, manajemen sarana dan prasarana, mengelola fasilitas fisik dan non-fisik sekolah secara optimal untuk menunjang proses pembelajaran. Yang kelima, manajemen keuangan, dengan mengelola dana operasional sekolah secara efisien dan transparan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang keenam, manajemen tata laksana sekolah, dengan mengatur administrasi dan organisasi kegiatan di sekolah agar berjalan dengan lancar. Yang ketujuh, hubungan masyarakat atau humas, yaitu membangun kerjasama yang baik dengan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan. Lalu, apa itu manajemen pendidikan tinggi? Nah, manajemen pendidikan tinggi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana secara optimal untuk mencapai tujuan instansi pendidikan tinggi yang efektif dan efisien, seperti pengembangan intelektual mahasiswa dan kemajuan masyarakat.
Adapun tujuan dari manajemen pendidikan tinggi, yang pertama, pengembangan institusi. Dengan mengelola dan mengembangkan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan institusi pendidikan. Yang kedua, pengembangan mahasiswa. Menumbuh kembangkan mahasiswa secara intelektual, emosional, dan spiritual. Yang ketiga, penyebaran ilmu pengetahuan. Mendiseminasikan pengetahuan untuk kemajuan masyarakat. Yang keempat, peningkatan kualitas, mengelola kualitas pendidikan secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip seperti manajemen kualitas total. Oke baik, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk mengisi evaluasi di bawah ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!